Selamat pagi Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua. Sekarang materi kita mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, masih semangat untuk belajar kan? Harus semangat ya teman-teman, jangan malas-malas. Ayo tunjukkan kalau kamu bisa. Bab keempat, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Menurut teman-teman, apa yang terjadi seandainya jika kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Apa ya yang akan terjadi? Nah, jika negara kita tidak menjalin kerjasama dengan negara lain, maka negara kita akan tertinggal, interaksi kita jadi terbatas, yang intinya kita banyak tertinggal baik dari sumber pengetahuannya. Nah, ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara itu mampu mengatasi persoalan dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Menurut informasi yang saya dapat, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Berikut 3 konsep dari para ahli, tujuannya untuk mempermudah kita dalam memahaminya, yaitu ada politik luar negeri, ada hubungan luar negeri, dan politik internasional. Yang ini dimana hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihaknya yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Dan yang ketiga, politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Kita lanjut, pentingnya hubungan internasional. Bagi Indonesia, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain karena kemerdekaan dan kedaulatannya yang telah diakui dengan secara de facto dan de jure oleh negara lain. Ada beberapa faktor, yaitu faktor internal, suatu kekhawatiran dan terancamnya kelangsungan hidup. Sedangkan faktor eksternal itu suatu peraturan atau perjanjian hukum yang tidak dapat dilanggar, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan itu dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi. Tujuan hubungan internasional itu diarahkan untuk pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, dasar kerjasama dalam membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Nah, itulah cukup jelas. Sekarang kita masuk ke GNB. Selama 3 tahun dipimpin Indonesia, banyak kalangan menyebut GNB berhasil memainkan peran penting dalam percaturan politik global. Apa itu? Mari kita bahas di sini. Bagaimana bisa cara GNB memainkan peran pentingnya dalam percaturan politik global ya? Ya, mari kita gali informasinya dengan berdasarkan opini yang telah kita baca dan telah kita pahami serta kita cermati. Marilah kita sama-sama memahami, mengamati, memperhatikan sebuah informasi yang saya temukan dan saya jabarkan di video ini. Indonesia sebagai pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961, pada tahun 1992, konferensi negara-negara non-blok berlangsung di Jakarta. Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. GNB berhasil meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Kembali lagi pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Baik, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 2 bulan September 1950. Jadi diproklamasikan pada tahun 1945, di mana di situ kemerdekaan Indonesia. Baik, kita lanjut. Indonesia terdapat dalam beberapa lembaga di bawah naungan PB, yaitu ESOC,
Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Oke, berikut ini adalah tokoh-tokoh penggagas gerakan non-blok, yaitu Soekarno, Joseph Broz, Tito, Gamal Abdul Nasser, Pandit Jawaharlal Nehru, dan Koena Nkrumah. Saya rasa video ini akan berakhir karena materi kita sudah selesai. Bye, salam sehat semuanya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menonton sampai akhir.